Halo, hari ini kita akan membahas tentang teks prosedur. Yang akan kita bicarakan adalah pengertian dari teks prosedur, lalu ada ciri-ciri teks prosedur. Jadi apa saja sih ciri-ciri teks prosedur yang membedakan dengan teks-teks lainnya? Yang ketiga, penyusunan informasi teks prosedur. Jadi bagaimana sih cara menyusun informasi yang tepat dalam teks prosedur? Lalu yang keempat adalah struktur teks prosedur. Jadi kita juga akan membahas bagaimana struktur teks prosedur yang terdapat dalam teks prosedur. Yang kelima adalah kebahasaan teks prosedur. Kita juga akan membahas tentang kebahasaan teks prosedur untuk membedakan antara teks prosedur dengan teks lainnya. Untuk pengertian teks prosedur merupakan teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat sesuatu atau melakukan sesuatu yang berdasarkan langkah demi langkah yang tepat secara berurut sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Nah, berdasarkan pengertian tadi, kita akan melihat ciri-ciri dari teks prosedur. Pertama, berisi langkah-langkah. Misalnya, apa sih maksudnya berisi langkah-langkah? Misalnya ketika kita ingin membuat nasi goreng. Pertama, siapkanlah bahan-bahan. Kedua, ketiga. Jadi, langkah-langkah itu ditandai dengan kata yang sifatnya urutan, misalnya pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Atau kemudian, lalu, selanjutnya, seperti itu. Lalu, yang kedua ciri-cirinya adalah disusun secara informatif. Jadi, dalam teks prosedur itu ada informasi-informasi penting yang disampaikan oleh penulis atau pembuat video agar teks prosedur yang disampaikan itu memberikan informasi baru kepada pendengar atau pembaca. Lalu yang ketiga, dijelaskan secara terperinci. Nah, dijelaskan secara terperinci ini maksudnya harus rinci nih tujuan pertama. Misalnya, langkah pertama, siapkan bahan-bahan yang ingin digunakan. Misalnya, itu harus rinci. Bahan-bahannya nanti apa saja. Misalnya, pertama, bawang, cabai, dan berikutnya. Lalu yang keempat, ciri-ciri dari teks prosedur itu adalah bersifat objektif. Objektif itu artinya ada objek yang sedang dibahas atau ada benda yang sedang dibahas. Misalnya tadi nasi goreng, seperti itu. Dan yang terakhir ialah menggunakan kalimat yang jelas, logis, dan singkat. Jadi kalimat-kalimatnya itu harus kalimat yang jelas. Jadi jangan membuat bingung para pembaca. Kalimatnya juga harus logis. Logis maksudnya masuk akal ya. Dan biasanya teks prosedur itu teks yang bersifat singkat dan padat. Selanjutnya, kita akan membicarakan struktur teks prosedur. Jadi ini yang membedakan antara teks prosedur dengan jenis teks lainnya. Pertama, ada judulnya. Nah, judul seperti apa sih? Judul itu dapat diambil berdasarkan pertimbangan dari nama benda atau sesuatu yang hendak dibuat atau dilakukan dan cara melakukan atau menggunakan sesuatu. Misalnya tadi judulnya cara membuat nasi goreng, seperti itu. Kedua, ada tujuannya. Tujuan merupakan pengantar yang menjelaskan dari tujuan dari prosedur. Bentuknya dapat berupa pernyataan yang menyatakan tujuan penulisan. Jadi tujuan dibuatnya nasi goreng ini adalah seperti itu. Yang ketiga, strukturnya ada bahan atau alat. Biasanya berupa daftar atau rincian. Namun bisa juga dibuat menjadi paragraf. Bagian ini hanya digunakan untuk beberapa jenis prosedur, seperti cara melakukan sesuatu dengan alat yang spesifik. Nah, jadi nanti ada bahan dan alat yang digunakan, biasanya seperti itu ya kalau kita membaca teks prosedur. Lalu yang keempat, ada tahapan atau langkah-langkah. Tahapan biasanya dipisahkan dengan penomoran yang berupa list tahapan. Tahapan dapat ditunjukkan menggunakan kata-kata urutan seperti yang tadi sudah saya bahas, ada pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita akan bicara tentang ciri kaidah kebahasaan dari teks prosedur. Nah, pertama menggunakan penomoran yang menunjukkan urutan atau tahapan. Seperti yang sudah dibahas nih, selain menggunakan kata pertama, masukkanlah
wortel misalnya seperti itu. Tapi bisa juga diganti dengan satu. Masukkanlah wortel kayak gitu. Ya itu bisa sesuai dengan bagaimana penulis ingin menuliskannya. Lalu yang kedua, menggunakan kata atau kalimat yang menunjukkan perintah. Nah, kata atau kalimat yang menunjukkan perintah itu misalnya ditandai dengan apa sih? Misalnya gini, gunakanlah pisau yang tajam untuk memotong tomat, misalnya seperti itu. Nah, kalimat-kalimat perintah itu kan kalimat yang sifatnya untuk menyuruh pembaca ya agar melakukan suatu tindakan yang sesuai dengan prosedur yang sudah ditulis gitu. Nah, selanjutnya yang ketiga, menggunakan kata-kata dan kalimat yang menjelaskan kondisi. Dan yang terakhir, menggunakan kata keterangan cara, keterangan alat, dan keterangan tujuan. Nah, misalnya kalau keterangan cara itu apa? Misalnya, gunakan wajan yang panas untuk menggoreng bawang. Misalnya gitu, itu keterangan alat. Kalau keterangan cara, irislah bawang secara menyerong seperti itu. Itu adalah keterangan cara. Nah, itu saja yang kita bahas dalam teks prosedur. Selanjutnya kita akan menyimak video dari sebuah teks prosedur. Selamat menyaksikan.